Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman sudah yang mengklik video ini. Ya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tingkat Dunia Kerja dalam Bimbingan Konseling dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan beberapa teman kelompok saya. Yang pertama ada Devi Maisa Putri, kedua Gita Fitri, yang selanjutnya Nova Liana Sari, kemudian ada saya sendiri Ringga Bina Pratama, dan yang terakhir ada Weni Francisca. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Maisa Putri. Yaitu tingkat dunia kerja rendah. Dunia kerja tingkat tidak terlatih adalah level dunia kerja yang paling rendah. Tanpa ijazah pun tidak menutup kemungkinan sudah dapat meraihnya. Dunia kerja level ini sangat memprihatinkan karena beban kerjanya berat namun penghasilannya kecil. Beberapa contoh dunia kerja tidak terlatih adalah tukang becak, kuli bangunan, buruh tani, penjaga makam, tugas kebersihan taman, dan lain-lain. Yang kedua, tingkat dunia kerja terlatih. Dunia kerja tingkat terlatih pada dasarnya adalah dunia kerja yang memiliki level setingkat lebih tinggi dibanding level dunia kerja kasar. Hanya saja individu yang duduk di level terlatih ini sebelumnya bekerja mendapatkan pelatihan atau training dalam waktu yang relatif singkat sehingga diharapkan dapat bekerja sesuai harapan. Untuk menduduki level ini maka diperlukan ijazah formal tingkat yang rendah, misalnya ijazah SD, SMP, dan tidak menutup kemungkinan SMA dan SMK. Beberapa contoh dunia kerja tingkat terlatih adalah penjaga toko, pelayan mal, pelayanan rumah makan, kasir di pertokoan, supir, operator pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada tingkat dunia kerja profesional. Dunia kerja profesional pada dasarnya adalah level dunia kerja yang diperlukan kualifikasi tertentu. Dalam meraihnya, dalam melaksanakan tugas atau kerjanya, dalam dunia kerja profesional relatif tidak dibutuhkan tenaga secara fisik yang berlebihan seperti halnya dunia pekerjaan level rendah, tetapi dibutuhkan pemikiran atau intelektual yang tinggi. Contohnya, tenaga kerja tingkat profesional antara lain dokter, dosen, guru, pilot, pengacara atau advokat, jurnalis, arsitek, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat dunia kerja profesional. Dunia kerja profesional pada dasarnya adalah level dunia kerja yang diperlukan kualifikasi tertentu dalam meraihnya, dalam melaksanakan tugas atau kerjanya. Dalam dunia kerja profesional relatif tidak dibutuhkan tenaga secara fisik yang berlebihan seperti halnya dunia pekerjaan level rendah, tetapi dibutuhkan pemikiran atau intelektual yang tinggi. Selanjutnya, mengenal dan mencari pekerjaan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para pencari kerja, di antaranya yang pertama adalah pemahaman terhadap proses pencarian kerja. Yang kedua, kenali diri Anda sendiri. Yang ketiga, tentukan tujuan karir Anda. Yang keempat, buatlah karir portofolio. Yang kelima, perluaslah jaringan. Yang keenam, kenali tempat atau perusahaan yang akan dilamar. Yang ketujuh, melamar. Yang kedelapan, wawancara kerja. Yang kesembilan, menerima atau menolak tawaran kerja. Dan yang kesepuluh, evaluasi. Selanjutnya, penerapan sifat dalam dunia kerja. Sikap profesional harus dimiliki seseorang yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki dan harus melakukan sesuatu yang secara objektif, di mana seseorang yang memiliki sikap profesional dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan. Baik, yang selanjutnya 6. Kiat sukses dalam dunia kerja. Yang pertama, berpikirlah positif. Yang kedua, percaya dirilah. Yang ketiga, tingkatkan produktivitas. Yang keempat, bekerjalah dengan motivasi tinggi. Yang kelima, tingkatkan keunggulan. 7. Langkah-langkah sukses dalam dunia kerja. Yang pertama, miliki kepribadian yang menyenangkan. Kedua, miliki kecerdasan mengelola kemampuan. Yang ketiga, bangun kualitas kerja yang maksimal. Keempat, miliki kemampuan menempatkan diri. Kelima, bangun daya saing yang kuat. Yang keenam, ada cintai dan nikmati pekerjaan Anda. Baik, selanjutnya perbaikan iklim ketenagakerjaan. Yang pertama, kondisi umum. Tingginya tingkat pengangguran terbuka merupakan tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi.
Angka pengangguran yang masih cukup besar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama lapangan kerja yang produktif. Kondisi pengangguran terbuka ini juga diwarnai dengan tingginya jumlah penganggur berpendidikan rendah. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia diperkirakan akan masih memiliki kecenderungan yang sama dengan kondisi pada tahun 2007. Jumlah angkatan kerja masih besar sedangkan penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja produktif menjadi sangat terbatas. Yang kedua, arah kebijakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi permasalahan ketenagakerjaan seperti tersebut di atas, maka kegiatan perintah sebagai upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan mutlak diperlukan agar sasaran tahun 2008 yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, arah kebijakan peningkatan iklim ketenagakerjaan ditunjukkan pada agar sasaran tahun 2008 yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, arah kebijakan peningkatan iklim ketenagakerjaan ditunjukkan pada yang pertama, melanjutkan kebijakan penciptaan pasar kerja yang lebih luas. Yang B, meningkatkan fungsi lembaga bipartit dalam pelaksanaan negosiasi hubungan industrial. Yang C, melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dan yang D, peningkatan pengakuan sertifikat kompetensi tenaga. Yang E, melanjutkan peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan yang terakhir, melanjutkan penyempurnaan berbagai upaya penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulannya, tingginya tingkat pengangguran terbuka merupakan tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi. Angka pengangguran yang masih cukup besar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama lapangan kerja yang produktif. Kondisi pengangguran terbuka ini juga diwarnai dengan tingginya jumlah pengangguran berpendidikan rendah. Terima kasih. Baik, mungkin sekian aja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat buat kita semua dan segera kita diberi kemudahan buat bisa offline lagi agar bisa belajar lagi di kelas seperti biasa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.